Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Febriandri Andani dari kelas Sistem Cerdas. Adapun NIM saya itu 192914101. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester metodologi penelitian. Adapun pendahuluan, sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam memasuki era globalisasi, maka perkembangan di bidang komunikasi pun tidak dapat dihindari dan kebutuhan manusia di bidang komunikasi semakin besar dan semakin luas, tidak terbatas pada suatu daerah saja. Sarana komunikasi yang ditawarkan pun sangatlah banyak dan memberikan kebebasan bagi masyarakat memilih jenis komunikasi. Untuk mendukung tugas ini, maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, perlu disusun dokumen perencanaan ilmu tahunan dan bentuk perencanaan strategis yang membuat visi misi tujuan strategis program dan sesuai dengan tujuan dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur, serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengembangan sistem pusat informasi pelayanan kedudukan sehingga dapat dimaksimalkan untuk membentuk proses pelayanan surat administrasi secara digital dan mudah untuk diakses oleh warga. Kemudian dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu proses membuat surat di desa secara cepat dan lancar, karena sistem ini membantu warga untuk bisa mempermudah membuat surat administrasi di desa. Jadi sistem ini akan membantu secara digital agar proses surat administrasi cepat dan mudah. Adapun rest areas covering metodologi. Adapun kerangka penelitian, ini tabel dari metode penelitian RAD. Adapun sini requirements planning, RAD design workshop dan implementation. Adapun penjelasan dari requirements planning dan RAD design workshop dan implementation. Requirements planning atau perencanaan syarat-syarat. Dalam fase ini pengguna dapat menganalisis bertemu untuk mendefinisikan tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mendefinisikan syarat-syarat informasi yang ditampilkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan meskipun teknologi informasi dan sistem bisa mengarahkan sebagai dari sistem diajukan, fokusnya akan selalu tetap pada upaya pencapaian tujuan perusahaan. Adapun yang kedua itu RAD design workshop. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. Analisis dan pemrograman dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual, desain, dan pola kerja pada pengguna workshop. Desain ini dapat dilakukan selama beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi yang dikembangkan. Selama workshop desain RAD, pengguna merespon prototipe yang ada dan penganalisis memperbaiki model-model yang dirancang berdasarkan respon pengguna. Apabila seorang pengembangnya merupakan pengembang atau pengguna yang berpengalaman, kendali menilai bahwa usia kreatif ini dapat mendorong pengembangan sampai pada tingkat terakselerasi. Adapun implementasi atau implementation, pada fase implementasi ini penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merencanakan aspek-aspek bisnis dan teknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem dibangun didasari sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diuji coba dan kemudian digunakan kepada organisasi. Adapun hasil dan pembahasan, di sini ada halaman login yang telah dibuat. Adapun pengujian, mengisi username dan password administrasi dengan benar, kemudian mengklik login. Menampilkan halaman home, keterangan sukses. Mengisi username dan password administrasi yang salah, kemudian mengklik login, muncul pesan peringatan login gagal dan meminta untuk mengisi username sesuai nick Anda dan password Anda diulangi kembali. Adapun ketika sudah berhasil login, pengujian mengolah data dan benar dipilih menu admin dan mengklik bagian sistem akun. Hasil menampilkan data akun yang aktif, keterangan sukses. Yang kedua itu mengedit akun dengan benar, kemudian mengklik edit, menampilkan forum jendela edit akun sukses.
Yang ketiga itu mengolah data dan benar, dipilih menu admin, kemudian mengklik bagian setting data warga dan setelah itu mengklik tambahan data, menampilkan form tambah data warga sukses. 4 itu mengolah data dan benar, dipilih menu admin, kemudian mengklik bagian setting menu warga dan setelah itu mengklik akses edit, menampilkan form edit data warga sukses. 5 mengedit data dengan benar, dipilih menu admin, kemudian mengklik setting data warga dan setelah itu mengklik aksi hapus data, menampilkan jendela hapus sukses. Adapun di sini pengujian dan pegawai dengan benar di bagian pilihan menu setting dan data pegawai dan mengklik bagian tambahan data, menampilkan form tambahan data sukses. Dan pegawai dengan benar di bagian pemilihan menu setting data pegawai dan mengklik bagian aksi edit, menampilkan form edit data pegawai. Yang ketiga itu men-setting data pegawai dengan benar di bagian pemilihan menu setting data pegawai dan mengklik bagian aksi, menampilkan jendela hapus. Mencari data warga dengan benar, apabila data tersebut menampilkan banyak maka mengklik bagian tombol cari dan inputkan data tersebut sesuai nick dan nama, menampilkan hasil pencarian data. Adapun kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap sistem informasi pelayanan surat administrasi government, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pembuatan surat administrasi ini sebelumnya menggunakan Microsoft Word sehingga dapat proses yang menyebabkan warga berkeluh kesah, maka sistem ini dibuat untuk membentuk pilihan pihak kantor desa dalam melakukan pelayanan pembuatan surat yang dilakukan oleh desa. 2. Aplikasi ini berbasis e-government yang dapat menghabiskan waktu dengan cara menjalankan sistem yang sudah dibuat bahkan sudah disetujui oleh pihak kantor desa sehingga dapat memudahkan warga melakukan permohonan pembuatan surat melalui website. Dapat juga dijalankan di smartphone dengan catatan harus menggunakan aplikasi browser yang mumpuni seperti Google Chrome. Mungkin itu dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.